Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Medan akan membuat suatu video dokumenter. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari yang pertama perkenalkan, nama saya Alwi Saroni Nasution. Dan saya Adnan Fadlan Saputra Harahap. Dan nama saya Anissa Aulia. Dan nama saya Amin Sein. Dan nama saya Ganesha Al-Khairi. Baik, kami akan membuat video dokumenter tentang Masas. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan. Check it out. Halo guys, welcome to Universitas Negeri Medan. Saya Anissa Aulia mewakili teman-teman saya. Di sini kami sedang mengerjakan tugas proyek Masas ujian akhir semester. Nah, ini dia profil depannya Universitas Negeri Medan ya guys. Nah, ini dari gerbang depannya. Kalau kalian mau kuliah di sini bisa nih lihat beberapa profil. Nah, ini dia gerbang 3 ya, untuk punya gerbang sampai 4. Jadi Anissa nih sampai gerbang 3 aja karena terlalu panjang videonya. Nah, ini ada parkiran kampus perpustakaan ya, Unimed. Nah, ini dari belakang. Ya, ini Anissa rekod juga dari depan guys. Nah, biar kalian lihat nih gimana luasnya Unimed. Ya, nah itu dia. Ini dari sudut ya, kalau kami bilang kalau kalian lihat itu perpustakaan besar. Nah, di sini Unimed ini termasuk luas ya. Bagus. Jadi buat kalian yang mau masuk negeri itu bisa banget di kampus kami Universitas Negeri. Lihat tuh luas kan? Masa nggak tertarik sih? Ya. Nah, ini profil depannya perpustakaan besar ya. Kita library Universitas Negeri Medan. Sejuk banget. Nggak Anissa rekam karena takut nggak terlalu banyak nanti durasinya gitu kan tugasnya. Ini langsung masuk kita nih ke fakultas Anissa dan teman-teman ya. Fakultas FIK nih, fakultas ilmu keolahragaan. Bisa kalian lihat tuh seperti ini ya. Kalau dari luar nih guys, aduh ya, ini kebetulan jam siang makanya pada kosong lapangannya. Bisa kalian lihat tuh. Nah, ini dia kalau profil depannya fakultasnya ya, FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, ini dia profil depannya ya guys. Nih, sengaja nih saya nih. Nah, ini dia kalau kita jalan nih ya, kalian bisa lihat tuh ya gerbang-gerbangnya guys, jalannya. Nah, ini muter-muter kan, jadi kalian bisa lihat nih uniknya Universitas Negeri Medan ini guys. Oke, ini lanjut di bagian profil depannya FIK olahraga ya. Nah, ini Anissa ambil dari depan dulu ya, karena kalau nanti langsung dari dalam kalian nggak melihat bagusnya. Profil depannya aja udah bagus guys. Oh, ada bendera spanduk tuh guys ya. Oke, ini dia ya, nih bisa kalian lihat, menarik kan. Terus ada lapangan basket juga, selain lapangan voli kita juga sediain lapangan basket, futsal, bola. Nah, di sini tuh banyak banget. Nah, situ ada kantin FIK ya. Terus ada parkiran untuk dosen dan mahasiswa juga ada, lengkap banget dan luas banget. Nah, ini dia lorong
lorong kampus bagian Fik ya, olahraga ya. Nah, ini kemudian kebetulan ini Anissa rekod itu tuh di bagian bawah, lantai bawah aja. Sebenarnya tuh ada lantai 3 ya, sampai lantai 3 ya. Cuman sama aja persis seperti ini juga ruang-ruangannya ya. Nah, ini ya, seperti inilah gambarannya ketika kalian di dalam fakultas Fik ya. Nah, itu ada tangga. Nanti kalian bisa naik ke atas aja sampai ke lantai 3. Oke. Nah, itu jalan masuknya bisa juga dari ujung dan dari mana-mana bisa. Soalnya banyak pintu Doraemon ya, guys. Nah, ini Anissa di semester 7 ya, guys, dan teman-teman ini ya membuat project ujian akhir, agak mental siang gitu, tapi namanya Alwi ya, Alwi. Nah, ini kami buat tugas ya lumayan banyak, tapi memang harus kami selesaikan sebagai mahasiswa. Oke, gitu. Oke, baik guys, sebelum kita masas, ini lihat tempat masasnya ya. Belum kami masuk ke praktek masasnya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu pengertian masas dan apa itu fungsi masas. Dimulai yang pertama dari pengertian masas. Baik, pengertian masas merupakan manipulasi yang bertujuan untuk merilekskan otot-otot yang tegang, melancarkan peredaran darah dan lipime. Otot yang tidak rileks akan mengganggu peredaran darah, pembuluh limfe dan persarafan. Kemudian fungsi masas. Fungsi masas adalah memperbaiki sirkulasi, membantu absorpsi penyerapan, sekresi pengeluaran, serta memperlancarkan distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan. Selain itu, masas dapat memperbaiki juga memperlancarkan otot-otot. Baik. Oke, baik. Nah, itulah dari pengertian dan fungsi masas. Kemudian kami akan masuk ke video masasnya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan gini. Nama saya Ganesha Lokoeri. Di sini saya akan memasas bagian telapak kaki saudara Adnan. Terlebih dahulu kita siapkan alat-alat seperti kain, sapu tangan untuk mengilap hembody dan hembody merek Alpukat. Oke. Pertama-tama ambil hembody secukupnya dan dibalurkan seluruh tangan, di-shaking oleh seluruh telapak kaki dengan merata. Baik, tahap selanjutnya yaitu epurase. Epurase yaitu 4 jari ke telapak kaki dan terus ke tumit pasien. Lakukan secara berulang-ulang. Baik, selanjutnya yaitu metrisase. Dua jari mencepit bagian telapak kaki dan jempol menekan. Seperti ini. Dan diulang sampai 5-10 kali. Metrisasi juga dilakukan oleh jari-jari telapak kaki.
Dan selanjutnya yaitu tapu toman. Perkenaannya itu jari sebelah yang ini digesek dengan telapak kaki. Ketika semua tahap sudah selesai, yaitu tahap selanjutnya adalah shaking. Dan terakhir, epurasi kembali untuk menetralkan telapak kaki tersebut. Oke, selanjutnya kami akan massage di bagian betis yang akan dilanjutkan oleh Ganesha. Nanti dia akan menjelaskan tahap-tahap seperti apa saja yang akan dilakukan di massage bagian betis, dan nanti saya akan menjelaskan ada otot apa-apa saja di bagian betis ini. Oke, sekarang kita mulai. Baik, pertama-tama sebelum kita masuk yaitu epurase secara perlahan. Baik, epurase ini Di bagian sini itu ada namanya, di bagian sini ya, ada namanya otot plekor retinagulum ya di bagian sini. Kemudian di bagian sini itu ada namanya otot otot soleus musi, dan di sini ada plantaris tendon. Oke, silakan dilanjut. baik. Tahap pertama yaitu epurase. Lakukan 5-10 kali pengulangan. Bisa juga menggunakan satu tangan. Oke, selanjutnya di bagian atas ini kanan dan kiri itu ada namanya otot gastrocnemius, medial head, dan di sini tuh ada lateral head ya, jadi dua. Oke. Baik, selanjutnya vetrisase. Satu menjepit dan jempol menekan. Lakukan pengulangan 5-10 kali. Bisa juga utilisasi seperti ini. Utilisasi yaitu tapu teman. Kita melakukan shaking, yaitu melancarkan peredaran darah tersebut yang sudah dimasas. Dan
Sebagai penutup, kita melakukan evaluasi kembali untuk melancarkan peredaran darah di betis. Oke, selanjutnya kita akan masuk di bagian paha ya. Nanti akan dijelaskan oleh Amin tahap-tahapnya dan nanti saya akan menjelaskan apa-apa saja otot yang ada di bagian paha tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian masasnya yang akan dilakukan oleh Amin. Ya, Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama pelase. Dengan kedua tangan atau satu tangannya ini. Sampai merata. Lalu yang kedua petilase. Petilase ini dengan kedua tangan kita, kanan sama yang kiri ya, yang gini. Bisa juga dengan angka 8. Lalu yang ketiga tepuk tomang. Tepuk tomang ini bisa dengan tangan sebelah kanan atau sebelah kiri. Bisa juga gini. Lalu yang keempat check in. Gini, dengan menggoyangkan paha kita supaya tidak pegal. Gitu. Lalu yang terakhir kita evaluasi lagi. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi. Ini bagian luarnya ya. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua bagian dalamnya. Tadi kan bagian luar, ini bagian dalamnya. Bisa juga dengan satu tangan. Satu tangan dengan bagian luar. Bagian dalam. Lalu yang kedua petilase. Dengan kedua tangan. Yang ketiga tepuk tomang. Lalu yang keempat check in. Lalu yang terakhir kita evaluasi juga. Evaluasi lagi. Yang terakhir. Baik, terima kasih.
yang nanti akan dijelasin oleh Alwi. Di sini saya akan memberitahu otot-otot yang ada di punggung. Oke, yang pertama itu di sini ada deltoid. Di sini ya. Terus di bagian sini ada teres minor dan teres major. Kemudian di sini ada rhomboid, deus minor dan major. Oke, di samping sini di bagian dekat leher itu ada trapezius. Di bawahnya sini tuh ada infraspinatus dan di bawahnya sini tuh ada latissimus dorsis. Oke. Selanjutnya akan dimasas di bagian punggung ini oleh si Alwi. Silakan dilanjut. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke prakteknya. Baik, pertama kita oleskan marina ke punggungnya secara merata dengan angka 8. Oke, baik, gerakan yang pertama adalah epurase. Dimulai dari punggung bagian belakang dengan cara seperti ini. Secara berulang-ulang, minimal 3-4 kali. Oke, gerakan selanjutnya adalah kalau kampung-kampung namanya kesulipan. Tentunya seperti ini. Dengan ke atas, dari bawah ke atas. Oke, dan selanjutnya itu dengan huruf P. Contoh gerakannya adalah di bawah, cara cepat sampai ke belakang, cara berulang-ulang. Minimal 3 kali sampai sebanyaknya. Oke, selanjutnya adalah petrisase. Petrisasenya seperti ini. Gerakan selanjutnya adalah dengan cara spiral. Dari bawah 3 kali, terus ke bawah, di atas, terus secara berulang-ulang. Oke, gerakan selanjutnya yaitu contohnya seperti ini. Tangan kanan menarik, kiri mendorong. Untuk gerakan terus ke atas, balik lagi ke bawah. Oke, dan selanjutnya dengan menggunakan jari disatukan kedua tangan, contohnya seperti ini, tarik. Terus diulang lagi, kanan kiri sama. Oke, gerakan selanjutnya ada di bagian sini. Ingat, tenaga jangan terlalu kepelanan atau kekuatan. Dalam-dalam, keluar. Oke,
sama kiri dan kanan. Gerakan selanjutnya adalah di bagian sini. Oke, selanjutnya adalah shaking. Shakingnya seperti ini ya. Setelah shaking, kembali ke epurase yang pertama. Udah giveaway. Sekian dari otot punggung. Kemudian jangan lupa dibersihkan untuk kepuasan pelanggan. Kalau nggak puas kan, nggak dibayar kita. Udah. Oke, baik, kita masuk bagian dada depan. Yang pertama kita terlebih dahulu oleskan morinanya di tengah-tengah antara ini, antara tulang ini dan tulang ini. Kemudian kita tekan dari kuat ke pelan. Oke, kemudian kita masas di bagian sini. Di sini ada tulang. Kemudian kita masas secara berulang-ulang. Kemudian kiri juga sama seperti yang kanan. Oke, kemudian ke bawah sampai bagian antara puting kiri dan puting kanan, tengah-tengah. Jangan sampai ke sini karena di sini ada tulang yang lunak yang ketika ditekan kuat bisa patah. Kemudian kita masuk di bagian dadanya. Oke, baik, gerakannya seperti ini. Tangannya memutar ya. Sampai kena di bagian sininya baru diputar. Oke. Terus lakukan secara berulang-ulang. Oke, yang kiri juga sama. Oke, baik, gerakan selanjutnya yaitu kita di bagian dada. Kiri juga sama. Oke, baik. Sekian dari gerakan dada depan. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian leher, dan di leher ini ada namanya otot trapezius ya. Kemudian di sini tuh ada levator scapula ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada rumbeus minor, dan di bawahnya ada rumbeus minus major. Oke. Selanjutnya masas di bagian leher ini nanti akan dijelaskan oleh si Adnan ya, caranya seperti apa. Mari kita saksikan. Baik, di sini saya akan melakukan masas bagian leher. Pertama-tama yaitu ulang dulu. Pertama-tama epurase bagian leher. Epurase lagi
setelah epurase masuk ke bagian petrisase. Caranya seperti ini. Dilakukan minimal 5 sampai 10 kali. Baik, epurase lagi. Oke, selanjutnya tapu teman. Tapu teman dengan menggunakan jari seperti ini. Baik. Seperti ini. Baik, setelah melakukan tapu teman, epurase lagi. Epurase. Baik, setelah itu dibersihkan supaya tidak mengganggu kenyamanan klien. Oke, sama gitu. Baik, di sini kita akan melakukan masas bagian kepala depan. Oke, yang pertama-tama itu dari atas hidung seperti ini. Oke, terus dilakukan berulang kali. Setelah itu di atas alis sampai atas di bawah rambut ini. Dekatkan kamera. Nah, seperti ini. Dijalankan sampai ke atas. Salah juga. Jadi baru yang ini. Gini dan tek. Oh iya. Gini. Nah, tek. Jadi gini, tek. Nah. Jadi ketika melakukan gini ke atas, makin ke atas lagi. Baik, yang kedua itu di samping seperti ini. Jadi melakukannya secara pelan-pelan dan sedang, jangan terlalu kuat. Oke. Baik, sampai memutar ke bagian belakang kepala atau ke leher. Oke. Baik, selanjutnya gini. Sampai ke bagian tengah kepala. Baik, selanjutnya seperti ini, seperti menyisir rambut. Nah, lakukan lagi. Nah, selesai. Setelah itu di lap. Oke. Oke, saya Nisa. Saya akan melanjutkan video dari teman-teman saya yang sebelumnya sudah kalian tonton. Nah, saya masuk di bagian keseluruhan tangan ya. Keseluruhan tangan. Oke. Ya, jadi di sini saya akan keseluruhan tangan ya, mulai dari pergelangan tangan sampai ke lengan. Ya, jadi yang pertama itu
Anda menutup mata. Oke, ini dia gerakan seperti ini. Tolong didekatin. Kan keren. Ini lakukan berulang-ulang ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk gerakan ininya seperti ini ya, ini luas-luasnya di seperti ini ya. Kemudian di bawah ini seperti ini ya, kalau dari ini gerakannya. Oke. Lakukan beberapa kali pengulangan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian kita masuk di bagian ininya, tangan kita kasih dulu. Nah, kita kasih banyak aja supaya mudah. Ya, ini dia terdapat ada otot deltoid, ada bicep, tricep, humerus, ulna, radius, dan extensor. Ya, di bagian sini ada extensor. Kalau tadi di bagian jari itu ada abductor pollicis, di sininya ya, abductor pollicis. Nah, ini dia gerakan pertamanya. Ya, jadi kalau misalnya ini dari atas, ini kita putar ke bawah seperti ini. Bodoh. Oke, kita ulangi. Kemudian kalau kita ambil dari bawah seperti ini, nah, seperti ini, diputar, naikkan ke atas, seperti ini. Sakit ya Pak? Enggak, Pak. Lihat ya. Ini kita ulangi, putar ya di bagian atas dari bawah, betulnya ke atas. Ya. Kemudian terus di bagian ininya ini kita tekuk ya. Nah, seperti ini kita masasnya. Ya, sesuai kebutuhan aja. Oke. Selanjutnya ini kita inikan di bagian sini ya, agar usahakan semua bagian itu jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ini di deltoidnya ya, otot deltoid. Kemudian kalau untuk yang di sini itu dia seperti ini. Nah, satu menekan satu ya. Lakukan beberapa kali pengulangan. Oke, sekarang shaking ya. Ini tangannya seperti ini. Ini dipegang seperti ini. Oke, selesai. Lakukan di sebelah tangan seperti itu juga ya. Untuk apanya, tolong ambil lapnya, tolong apanya, handuknya. Nah, kemudian sebelum selesai di bagian ini kita harus mengelap bekas-bekas hemodi tadi supaya tidak membekas. Oke, lakukan pengulangannya seperti itu lagi di tangan berikutnya. Di tulang kering ini ya, di bagian ini ya. Sebelumnya itu di sini itu ada namanya kalvas ya, di sini itu ada namanya kalvas. Oke, lanjut aja.
Ya kita masas, ini dia kakinya kita ginikan dulu. Ini di pergelangan kaki. Nah, ini kita kasih. Ini kita kasih sama seperti pergelangan kaki tadi ya. Oke. Ini kita di bagian tengah. Ini. Ini kita inikan. Ini sampingnya. Ya. Ini. Selesai. Kita. Oke. Lakukan pengulangan tersebut sampai kebutuhan pasien. Lalu kita masuk di bagian tulang kering ini, ya. Tulang kering ini. Oke. Kalau keadaan bulunya agak banyak itu kalian bisa kasih hand body-nya tuh lebih banyak, ya. Jadi tidak merasakan sakit pasien. Oke. Nah, kalau seperti ini kita di bagian sini ya. Sini. Ini kan ada tulang kering kan. Jadi dia rufi, ya gini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mengambil di sisi sampingnya itu seperti ini, ya. Nah, sama ini juga seperti ini. Lakukan pengulangan tersebut, kemudian kita akan melakukan ini, tapi dia nggak di tulang ininya, tapi di samping tulang keringnya, ya. Nah, ini kita tekan, tarik, tekan, tarik. Nah, seperti ini. Nah, oke, lakukan lagi. Oke, sekarang balik lagi ke awal seperti ini untuk pengembalian otot. Oke, udah selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai silakan dielak kembali tubuh pasien agar tidak ada tersisa emboli. Oke, terima kasih. Kami berharap kepada Bapak Andre dan Bapak Mustan agar memberikan nilai yang terbaik buat kami. Amin. Amin. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, bye-bye. Terima kasih telah menonton tugas video dokumenter kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan yang melihat. Saya Anis Aulia dan teman-teman pamit undur diri. Doakan kami semoga dapat nilai bagus. Amin. Bye-bye.